Perkenalkan, nama saya Dadang Dwi Septian, dosen dari program studi pendidikan seni pertunjukan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan menampilkan bagaimana pengajaran dalam mata kuliah komposisi musik. Sebelumnya saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah komposisi musik. Mata kuliah komposisi musik ini merupakan salah satu mata kuliah yang menitik beratkan pada kemampuan mahasiswa dalam menciptakan sebuah karya musik. Materi pokok bahasan komposisi musik ini mengharuskan mahasiswa menguasai terlebih dahulu mengenai materi dasar pada musik, dan materi ini bertujuan untuk merangsang daya kreativitas mahasiswa dalam membuat sebuah karya musik. Pemberian materi secara bertahap dimulai dengan diskusi mengenai komposisi itu sendiri, atau contohnya tentang tema, struktur, bentuk, dan lainnya. Kemudian dibahas mengenai metode membuat atau menciptakan sebuah karya musik. Musik sebagai awalan penentu tema pengembangan konsep, serta terakhir musik sebagai hasil akhir. Pengalaman membuat karya komposisi musik ini harus disertai dengan apresiasi baik audio maupun visual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Kita berjumpa kembali di mata kuliah komposisi musik. Setelah minggu lalu saya memberikan materi tentang bagaimana kita membuat konsep dasar dalam membuat komposisi musik, dan di pertemuan kali ini kita akan mengembangkan bagaimana cara mengembangkan konsep dari beberapa dimensi. Yang pertama adalah ada dimensi pengetahuan, terus kemudian yang kedua adalah dimensi aktivitas, dan yang ketiga ada dimensi metode. Sebenarnya teman-teman juga bisa mencari rujukan sendiri ya, cari literatur sendiri, bagaimana cara pengembangan konsep dari beberapa literatur yang pernah ada sebelumnya, atau mungkin dari beberapa riset yang sudah dilakukan sebelumnya, ataupun nanti bisa, mungkin kalau dari web itu tidak semua ya, tidak semua bisa dirujuk. Saya kasih contoh rujukan yang bisa dirujuk dengan baik, semacam Google Scholars ya. Ini yang diambil dari beberapa penelitian, terutama di dalam artikel yang sudah saya publikasikan di beberapa jurnal. Ini bisa kalian rujuk, macam yang tentang komposisi ya, yang berhubungan dengan komposisi musik banyak ya. Masuk ini ada senyawa musik exploration, ini memberdayakan keselamatan album. Kemudian ada bagaimana proses kreativitas seorang Jimmy Multazam dalam karyanya di Upstairs. Nah, mungkin sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan bagaimana mengembangkan konsep dalam membuat karya dalam komposisi musik. Ini suara saya bisa terdengar jelas ya? Aman, Pak. Ya. Nah, yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa ada dimensi pengetahuan. Ini hubungan kenal di dalam diri pencipta karya dengan objek-objek yang menjadi sasaran kreativitas penciptaan seni yang hendak, sedang, dan telah dilakukannya. Terus yang kedua, dimensi metode, prosedur di mana seluruh sistem artistik yang dioperasikan oleh seniman atau pencipta di dalam berkarya, dan yang dihasilkannya sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh seniman pencipta itu sendiri. Dan yang terakhir ada dimensi aktivitas. Aktivitas dalam penciptaan karya seni yang bermula dari penemuan makna, yang bergerak menuju kontemplasi lain untuk mengungkapkan makna. Dan aktivitas dalam penciptaan seni adalah proses perjalanan seniman menghasilkan dan mewujudkan manifestasi alam. Nah, di sini seniman sebagai subjek aktivitas, dan gejala-gejala alam atau fenomena yang muncul sama dengan atau disebut sebagai objek aktivitas. Nah, kita bahas satu-satu ya. Kira-kira di dalam dimensi pengetahuan itu yang kalian pahami itu seperti apa? Hubungan kenal antara
diri kita dengan objek-objek yang menjadi sasaran kreativitas penciptaan seni. Ada yang bisa merespon atau perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Dimensi pengetahuan ini jadi bagaimana ya? Hubungan kita ya, seorang diri kita yang punya identitas berkarya masing-masing, terus kemudian kita akan berhubungan secara langsung dengan objek atau sasaran yang ingin dijadikan sebagai bahan atau medium. Ini antara kita dan objek tersebut kita harus saling paham. Dalam artian, misalkan kita akan mengerjakan karya terus menggunakan medium A misalkan. Kita harus tahu medium A itu seperti apa. Kita gali, lihat ke belakang, ya, latar belakang objek ini itu seperti apa. Terus kemudian sumber bunyi yang sekiranya bisa menggambarkan objek-objek A ini seperti apa. Jadi dimensi pengetahuan ini lebih kepada kita melakukan observasi data. Ya bisa dikatakan ini nanti sumbernya entah dari literatur atau secara verbal kalian melakukan wawancara dengan objek yang kalian temukan, dengan orang-orang sekitar objek. Itu dimensi pengetahuan. Lalu bagaimana dimensi metode? Nah, dimensi metode ini kita berbicara tentang bagaimana ya, atau lebih ke tata cara atau proseduralnya. Jadi kita akan mengemas medium yang sudah kita temukan itu dengan cara yang seperti apa. Kita tahu instrumen itu masing-masing punya metode permainannya masing-masing. Ya, layaknya gitar. Ya. Mungkin Ibnu punya metode bermain gitar yang seperti apa. Mungkin Rai punya metode bermain gitar yang berbeda lagi dan lain sebagainya. Termasuk yang vokal. Di sini ada Ragda, terus ada Gina ya, yang punya metode dalam bernyanyi yang berbeda-beda dan karakternya tentu akan berbeda-beda. Nah, apakah metode-metode yang akan kalian kerjakan ini akan dikembangkan atau hanya naturalis saja yang kalian punya ya? Itu nanti akan berkomunikasi eh, secara otomatis ya. Jadi nanti kalian bisa menemukan metode ketika kalian melakukan sebuah proses secara natural gitu ya. Apakah menggunakan metode yang seperti ini cocok? Apakah menggunakan metode seperti ini cocok? Ya. Kemarin juga saya sudah mendengar dari karya-karya progres karya kalian ya di awal muncul beberapa peluang atau kemungkinan ini sebenarnya cocoknya menggunakan metode ini bermain gitarnya ataupun kita melihat metode bermain gitar di beberapa negara itu bagaimana metode bermain gitar untuk ranah rock ya. Rocknya pun itu berbeda-beda ya negaranya ya cara apa memproduksi suaranya, memproduksi ritmenya itu tentu akan berbeda-beda. Itu akan berpengaruh terhadap pengetahuan sebenarnya ya. Ketika kita sudah lengkap dalam dimensi pengetahuan, kemudian kita mengembangkan di dimensi metode itu saya rasa lebih mudah. Ya, karena dimensi pengetahuan itu menurut saya ini adalah dasar. Selain tadi kita hanya melihat latar belakang, terus kemudian hanya tahu definitif saja literatur tentang medium itu, tapi secara tidak langsung nanti kita akan bergerak berpikirnya. Oh, ternyata ketika akan mengerjakan yang ini
metodenya harus seperti ini, seperti itu gitu. Dan yang terakhir adalah dimensi aktivitas. Dimensi aktivitas ini kita sebagai pencipta itu dijadikan sebagai subjek aktivitas. Dan objek aktivitasnya itu adalah fenomena yang kita lihat. Ya. Jadi fenomena yang kita lihat ya, sebenarnya ini hampir mirip dan ya sebenarnya berbeda dengan yang pengetahuan ya. Kalau yang pengetahuan tadi kan penciptaan seni dengan objek-objek yang menjadi sasaran. Tapi ini hanya hubungan ya. Kita mengenal hubungan kalau yang pengetahuan. Tapi ini kalau yang dimensi aktivitas kita berbicara bagaimana kita sebagai subjek dan bagaimana fenomenanya itu bermanifestasi, ya, mengalihwujudkan, menghasilkan, melakukan sebuah proses perjalanan. Ya. Nah, di dimensi aktivitas ini saya rasa ini bagian yang terakhir ya, ketika kita sudah masuk ke ranah dimensi pengetahuan, terus sudah menentukan dimensi metodenya seperti apa, dan yang terakhir dimensi aktivitas. Nah, saya ada contoh ya dari seorang pelaku eksperimentalis ya. Ini ada Mas Wukir Suryadi. Ini dia melakukan riset ya, atau dia mengembangkan dari arsip. Nah, arsip ini sebagai media apa tadi, pengetahuan. Kenapa pada akhirnya beliau ini bisa membuat instrumen yang seperti ini? Dan terus kemudian kenapa dia bisa punya metode bermainnya seperti itu? Terus kemudian bagaimana nanti di kemudian hari dia bisa menciptakan karyanya, terus nanti berdasarkan dengan dimensi pengetahuan dan metode, dan itu dijadikan sebagai wujud dimensi aktivitas. Kita lihat ya. Kalau kita mengembalikan ke video yang barusan saya tampilkan, itu instrumen apa sih? Kalau bukan instrumen, itu benda apa sih yang dijadikan sebagai instrumen di dalam video itu? Ada yang itu nggak sadar nggak? Itu benda apa? Itu bukan instrumen musik ya. Itu benda yang mungkin sering kita lihat atau yang khas yang ada di Indonesia. Alat apa itu? Alat tenun ya. Ya, itu alat tenun tadi itu. Alat tenun. Ya. Kenapa pada akhirnya alat tenun itu dijadikan sebagai alat musik? Ya, kita tidak tahu ya bagaimana cara berpikirnya Guru Suryadi. Dia punya gagasan kenapa harus alat tenun dengan benang-benangnya itu dijadikan sebagai satu instrumen musik yang digunakan sebagai media eksplorasi ya, dalam bermusiknya. Terus kenapa harus dipetik, harus dia bermain eksplorasi polaritmik, terus dia tadi main apa banyak efek juga tadi ya, menggunakan loop, terus kemudian mungkin merekayasa soundnya supaya apa masing-masing benang ketika di looping itu masing-masingnya akan berbeda, dan ada yang tadi yang dipegang terus kemudian ditarik-tarik ya, itu mungkin untuk merekayasa soundnya. Ini sudah masuk ke ranah dimensi metode. Mungkin kalau dimensi pengetahuan mungkin gambarannya dari pengarsipan yang dari arsip-arsip yang khas yang ada di Indonesia, termasuk tenun itu kan khas sekali ya, identik dengan Indonesia.
Dan mungkin seorang Ukir Suryadi menemukan itu sebagai mediumnya. Dan kenapa harus alat tenun? Karena kalau saya melihat dari penelitian yang saya pernah lakukan juga, itu objeknya juga Ukir Suryadi ya. Dan dia memang suka yang namanya instrumen dawai ya. Nah, ini di penelitian saya yang ini nanti kalian bisa baca sendiri ya nanti setelah perkuliahan ini bahwa di sini seorang Ukir Suryadi ini melakukan banyak eksplorasi dengan berbagai macam benda-benda yang ada ya, yang khas di Indonesia tapi biasanya yang berbau tentang dawai ya. Jadi yang benda-benda yang dia mempunyai unsur dawai ya mungkin wujudnya bukan dawai tapi ketika dijadikan sebagai medium eksplorasi, Ukir menyebutnya ini sebagai dawai ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya dia bikin semacam alat buat padi itu ya untuk mengolah padi itu dibuat dawai-dawai terus kemudian dia merekayasa sound ya, dengan sedemikian rupa dan yang termasuk yang tadi ini di dalam video ini benang-benang yang ada di alat tenun ini dijadikan sebagai dawai di dalam eksplorasi musiknya ya. Dan berikutnya di dimensi aktivitas Ukir mungkin mendapatkan makna ya, yang kemudian dia bisa mengungkapkan dan bisa menginterpretasikan melalui alat tersebut. Ya. Jadi aktivitas-aktivitas yang muncul, terus kemudian bagaimana proses perjalanan seorang Ukir Suryadi ini bisa dimanifestasikan ya, melalui benda yang dijadikan medium oleh seorang Ukir Suryadi. Oke, sampai di sini ada yang mau direspon dari teman-teman semua? Pak, saya Ya. penasaran sama latar belakang atau gagasan dia untuk mencoba eksplorasi hal baru untuk menemukan alat si kain tenun itu untuk dijadikan alat musik. Itu berangkat awalnya itu dari kejenuhan dia dengan alat-alat yang sekarang. Bagaimana, Pak? Kita kalau seperti ini kita harus melakukan banyak pembacaan terlebih dahulu ya. Jadi kita memang harus tahu terlebih dahulu seorang Ukir Suryadi itu dia itu seorang apa ya. Musisi yang semacam apa gitu ya. Kalau saya melakukan riset itu dengan riset yang sudah bisa kalian lihat, kalian baca di Google Scholars ya. Ukir Suryadi itu adalah seorang eksperimentalis ya. Jadi dia dalam berkarya musiknya itu selalu menggunakan benda-benda yang tidak sewajarnya itu dibayangkan oleh orang bahwa itu bisa dijadikan sebagai alat musik. Jadi terkadang cara metode bermainnya itu juga di luar nalar kita ya sebagai pelaku musik yang masih menggunakan kaidah-kaidah yang sesuai saja dengan aturannya. Kalau bermain gitar ya digenjreng, menggunakan pick pakai jari ya. Mungkin kalau buat Ukir Suryadi sudah tidak sebatas itu. Mungkin bisa digesek menggunakan bow, biola, mungkin bisa dipukul menggunakan stick drum. Jadi pada akhirnya ini melakukan sebuah eksplorasi suara ya, dengan alat yang dia temukan, baik itu benda atau alat musik. Misalkan kita tadi dalam
materi ini saya mengambil contoh Wukir Suryadi, karena Wukir Suryadi melakukan eksplorasinya menggunakan benda-benda yang bukan alat musik, terus kemudian dijadikan sebagai alat musik. Menurut saya dia hanya sebatas melakukan eksplorasi bunyi, terus kemudian dia mengambil makna-makna yang menarik ya, yang kemudian bisa dibahasakan, bisa diungkapkan, bisa dijadikan sebagai identitas bahwa dia seorang eksperimentalis dari Indonesia. Maka dari itu benda-benda yang sering dipakai oleh Wukir Suryadi ini benda-benda yang sering kita temukan di daerah-daerah kita. Mungkin di sekitarannya Wukir Suryadi itu sebagai seorang seniman. Ya. Mungkin kalau saya sendiri mungkin tidak akan tentu sama dengan Wukir Suryadi ketika akan melakukan eksplorasi. Mungkin temuan kita kan masing-masing ya. Mungkin Ibnu yang tinggal di mungkin daerah pedesaan, mungkin nanti Ito mungkin di daerah perkotaan, ya, si Rai nanti mungkin di daerah eh, pinggiran laut, Ragda di mana itu nanti kan akan berbeda-beda temuan-temuan yang kita temukan. Ya. Benda-benda yang kita temukan itu tentu akan berbeda-beda. Pernah juga tadi yang dikerjakan oleh Wukir Suryadi itu apa itu cangkul ya. Cangkul itu juga dijadikan sebagai instrumen musik di dalam eksplorasi musiknya. Itu nanti di YouTube ya, untuk melihat rekam jejaknya masih banyak. Dan menurut saya untuk mengetahui kenapa Wukir Suryadi melakukan seperti itu dan alasannya apa, mungkin nanti Ibnu bisa baca dari artikel saya atau mungkin dari literatur yang lain, ya, karena satu seniman ini, satu musisi ini sudah banyak dijadikan sebagai objek objek riset dalam artian ini lebih ke bagaimana sih ini gagasan seorang musisi satu ini ya. Kok bisa dia membuat karya tapi instrumentasinya aneh-aneh. Itu ya, Ibnu ya. Pak, Kalau mau tanya dong, ya Pak. ya ya Ragda. Ada satu problematika yang menurut Ragda ini anak musik bahkan atau yang baru tahu musik gitu kan. Hal ini kan malah susah jadi ditebak, Pak. Mungkin kalau misal modelan kayak lukisan biasa ada deskripsi nih. Ya, ya. Lukisan abstrak gitu kan, deskripsinya perjalanan antara si si pencipta gitu kan. Makanya dia melukiskan ini. Cuma kan kalau musik tiba-tiba kita tampilin dengan musik yang tadi gitu kan, itu kan Ya. pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Untuk di beberapa orang yang paham musik itu nggak sedikit juga loh Pak yang baru tahu juga perihal ini. Jadi cara ngejelasinnya kayak gimana? Apakah harus kita ngelihat latar belakangnya dulu gitu baru kita bisa nonton dan kita tahu apa gimana tuh Pak? Oke. Yang jelas ini sebenarnya musik-musik seperti ini memang segmented ya. Yang pertama ini musik segmented dan saya rasa saya pernah mendengar cuitan Wukir Suryadi bahwa dia tidak butuh bermain musik kemudian ditonton ya. Tapi Wukir Suryadi itu ingin mempertunjukkan musiknya di tempat yang dia pengen saja. Misalkan ada di dalam video-video yang sebelumnya, dia main di alun-alun Jogja, ya, alun-alun Kidul Jogja. Kalau yang sudah pernah datang ke sana mungkin ada gambarannya. Itu bermain di tengah-tengah gerombolan tukang becak yang nongkrong di alun-alun Jogja itu. Itu ya mainnya juga seketika itu tidak ada pengumuman atau apa. Jadi
sampai ke panggung pertunjukannya pun dia menjadikan sebagai medium eksplorasinya. Terus pernah juga dia memainkan, katanya kemarin dengan Senyawa, dengan grupnya, saya ingin bermain di Gedung Kesenian Jakarta. Mau ada yang nonton atau tidak, ya terserah. Gitu. Yang penting saya ingin main di sini dengan konsep yang seperti ini. Memang ini dua orang ini di Senyawa. Sebenarnya ada satu lagi, Mas Ruli Sabara ini. Ini kalau ditemukan jadi satu. Ini kalau direspon oleh penikmat musik Indonesia ini banyak dipergunjingkan sebenarnya. Ini sebenarnya musik-musik yang seperti apa sih? Jadi kayak ada beberapa komunitas atau mungkin di media sosial ya yang suka bikin cuitan-cuitan musik yang aneh-aneh gitu. Tapi menurut kita yang tahu, ini adalah musik yang berkelas karena target mereka sekarang juga bukan panggung di Indonesia, bukan panggung pertunjukan hiburan, tapi lebih panggung pertunjukan yang menyajikan sebuah performing art. Jadi ada aksinya, ada teatrikalnya, ada yang dilihat secara visual. Mungkin bahkan bisa apa yang dipertunjukkannya, biarkan penonton itu menginterpretasikan masing-masing. Jadi bukan yang musik untuk diperdengarkan yang harus enak, harus harmonis. Gitu. Jadi mereka memperkenalkan banyak ragam-ragam bunyi-bunyian baru, terus ragam-ragam instrumen yang mereka buat, dan itu konsep yang banyak dimunculkan oleh pelaku eksperimentalis. Gitu. Jadi menurut saya ya itu ya, Ragda ya. Jadi di musik ini memang buat kita yang baru mendengarkan ya kita yang harus mencoba mengerti mereka, bukan merekanya yang harus memperkenalkan ke kita. Gitu. Sama halnya tadi di seni rupa itu ya. Jadi kita harus banyak pengetahuan terlebih dahulu untuk menikmati, untuk mengetahui karya-karya yang kita baru ketahui ya, seperti eksperimental ini, termasuk kalau lukisan tadi, lukisan abstrak. Oke, karena waktunya sudah cukup ya, jadi ini akan kalian jadikan sebagai untuk mengembangkan konsep ya, dari dimensi pengetahuan, dimensi metode, dimensi aktivitas ya. Yang ini nanti kalian perlu diperjelaskan masing-masingnya supaya dalam pengembangan konsep kalian ini jelas ya, bagaimana nanti mengembangkan data awalnya, terus kemudian nanti bagaimana kita melakukannya, mengerjakannya dengan metodenya, terus kemudian bagaimana eksekusinya ya. Nanti pada akhirnya kita saling merespon antara subjek dan objeknya. Oke, ini nanti saya akan memberikan tugas, jadi minggu depan kalian harus bisa mempresentasikan dimensi pengetahuan yang kalian sudah temukan, terus nanti dimensi metodenya apa, dan bagaimana dimensi aktivitasnya. Nanti minggu depan disampaikan ya, secara verbal saja, nanti presentasi masing-masing, dan setelah menyampaikan ini nanti kalian bisa mempresentasikan progres karyanya. Sebelum kita mengakhiri, saya akan melakukan presensi ya. Pertemuan ini menerapkan esensi dan pengembangan konsep musik dalam dimensi ruang dan waktu. Oke, ini saya panggil Ragda, ada ya. Terus Ibnu Yan, ada. Rai, masih ada? Hadir, Pak. Oke. Gito? Ada, Pak. Oke, ya. Dan yang terakhir, Gina Amalia? Hadir, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Saya rasa pertemuan hari ini saya cukupkan. Kita berjumpa kembali minggu depan dengan paparan dari kalian tentang bagaimana pengembangan konsep dalam membuat komposisi musik. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.